Oke, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dari mana? Nah, di sini pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dari sini ya. Dilihat dari pertambahan atau peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional real. Ya, yang real, yang nyata gitu. Nah, pendapatan nasional real ini menunjukkan apa? Menunjukkan output atau hasil produksi secara keseluruhan. Secara keseluruhan dari barang jadi tentunya ya. Dari barang-barang jadi. Atau bisa juga jasa ya. Dan jasa. Bisa barang, bisa juga jasa di suatu negara. Nah, gitu. Berarti jawabannya yang mana? Di sini pertambahan atau peningkatan pendapatan nasional real. Nah, pendapatan nasional real itu menunjukkan output secara keseluruhan dari barang-barang jadi dan jasa suatu negara. Berarti jawabannya yang A, B, C, D, E. Jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, sip. Oke, memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dan memimpin para manajer. Nah, memimpin para manajer. Berarti memimpin manajer-manajer gitu ya. Nah, manajer aja udah posisinya tinggi ya. Ini memimpin manajer. Ya udah, berarti yang paling tinggi posisinya apa? Ya manajer puncak gitu ya. Nah, manajer puncak tuh tugasnya ngapain aja sih? Coba kita lihat ya. Yang pertama, pasti harus memimpin organisasi secara keseluruhan. Oke, memimpin organisasi secara keseluruhan. Terus yang kedua, memimpin para manajer. Wow, memimpin para manajer. Oke, terus tugas selanjutnya ngapain lagi? Tugasnya adalah menyusun. Menyusun dan menetapkan. Menyusun dan menetapkan apa? Menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Rencana perusahaan ya. Perusahaan. Terus yang keempat, ngapain lagi? Menentukan tujuan. Nah, tujuan apa ya? Tujuan perusahaan dong, gitu ya. Perusahaan. Terus, selanjutnya adalah mengatur. Ya, mengatur sumber daya perusahaan. Gitu, oke? Perusahaan. Oke, jawabannya tadi manajer puncak. Oke, siap. Oke, di bawah ini adalah jenis badan usaha menurut lapangan usaha. Menurut lapangan usaha. Nah, badan usaha menurut
lapangan usaha itu yang pertama ada badan usaha agraris. Agraris itu adalah yang kegiatannya mengolah tanah. Yang diolah tanah itu adalah agraris atau disebut juga pertanian ya. Terus, badan usaha yang kedua ada badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah yang kegiatannya mengolah hasil bumi. Ya, mengolah minyak bumi, batu bara gitu ya. Itu ekstraktif. Terus yang ketiga ada badan usaha industri. Nah, industri berarti mengolah bahan baku menjadi barang jadi gitu ya. Oke. Terus selanjutnya yang D apa? Badan usaha apa lagi? Badan usaha perdagangan. Kalau badan usaha perdagangan berarti dia usahanya yang menjual barang gitu ya. Terus ada perdagangan, ada juga badan usaha sektor jasa. Berarti dia menjual jasa atau yang tidak berwujud gitu. Terus jadi di sini ada badan usaha manufaktur. Manufaktur. Sama kayak industri ya, cuma kalau manufaktur ini lebih ke mesin-mesin gitu ya. Oke, jadi kecuali yang mana? Kecuali yang perseroan terbatas. Gitu. Jawabannya yang A. Oke. Oke. Pada tanggal 31 Desember 2017 diketahui usaha kursus akuntansi milik Nona Fitri memperoleh laba sebesar berapa? 10 juta ya. Berarti di sini Nona Fitri dapat laba sebesar 10 juta. Ya. Kalau kita dapat laba, maka apanya yang bertambah? Modalnya akan bertambah. Modal bertambah disimpannya di sebelah mana? Di sebelah kredit. Oke? Di sebelah kredit, kalau di dalam pencatatan akuntansi, yang agak menjorok itu adalah kredit ya. Berarti modalnya di kredit. Terus yang di debitnya apa? Ya jodohnya adalah ikhtisar laba atau rugi di debit sebesar 10 juta. Begitu. 10 juta ya. Nah, ini jurnalnya. Ini debit kredit. Nah, jawabannya yang mana? Yang C gitu ya. Ikhtisarnya di debit, modalnya di kredit sebesar 10 juta. Oke. Kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan jangka panjang. Jangka panjang tuh waktunya lama ya. Dalam pasar persaingan monopolistik adalah, nah, monopolistik itu kan termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna ya. Kalau pasar persaingan tidak sempurna, berarti informasinya tuh nggak jelas. Karena informasinya nggak jelas, maka yang menentukan harga adalah penjual atau price maker. Oke? Atau penjual sebagai penentu harga. Nah, kalau penjual yang menentukan harga, otomatis nggak mau rugi dong. Ya kan? Maka harga jualnya pasti lebih besar atau lebih tinggi daripada biaya marginal atau marginal cost. Gitu ya. Oke. Terus,
Kalau jangka panjangnya gimana? Kalau jangka pendek mah bisa naik, bisa turun. Jangka pendek itu waktunya yang sebentar. Labanya bisa meningkat, bisa juga menurun gitu ya. Tapi kalau pasar monopolistik di jangka panjang, labanya ya akan segitu-gitu aja, atau di sini labanya akan normal. Itu kalau jangka panjang gitu ya. Nah, kurvanya gimana? Kurvanya. Kurvanya bentuknya adalah, nah, kalau di monopolistik seseorang nih, kalau harganya mahal, otomatis permintaan akan barang tersebut jadi turun kan? Ya nggak? Pasar monopolistik itu contoh barangnya adalah kayak kosmetik gitu deh. Kosmetik, kalau harga kosmetiknya mahal, mikir-mikir dong mau beli. Nah, makanya kalau harganya mahal, permintaannya pasti akan turun. Nah, kalau kayak gini kurvanya gimana? Ya berbanding terbalik, horizontal Q, vertikal P, berbanding terbalik. Nah, gini ya. Nah, oke. Kita lihat dulu. Kalau, oh ya, kalau ini slope-nya negatif dan ini landai, landai itu elastisitasnya apa? Elastis, gitu ya. Atau elastisitasnya lebih dari 1. Delta Q-nya lebih besar daripada delta P-nya di sini ya. Oke, kita lihat dulu. Yang satu, harga lebih tinggi dari biaya marginal. Jelas, karena yang menentukan harga penjual, maunya untung gitu. Terus, harga sama dengan penerimaan marginal. No, ini terjadi pada pasar persaingan sempurna gitu. Terus, perusahaan memperoleh laba normal. Yes, betul. Jangka panjang akan laba normal. Terus, kurvanya apa? Kurvanya adalah elastis, bukan elastis sempurna. Nah, ini salah, ini salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 apa? Adalah B. Begitu? Oke, paham ya? Sip.